Prudential. Apa kabar? Pada hari ini, kalau Bapak dan Ibu lihat senyum saya ini ekstra lebar. Ya, kenapa ekstra lebar? Karena pertama-tama saya di Surabaya menemui Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi yang kedua, waktu hari Senin kita mendapatkan kabar dari OJK. Ya. OJK memberitahu kita bahwa per kuartal kuartal pertama, jadi dari Januari sampai Maret, akhir Maret, Eastspring Indonesia itu sudah menjadi nomor 1 terbesar di Indonesia. Terima kasih atas support Bapak dan Ibu semua sekalian. Jadi tahun kita adalah 90 triliun dan kita sudah 3 triliun di atas Schroders. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, tadi Bapak dan Ibu sudah mendengar beberapa ulasan-ulasan dan angka-angkanya banyak, 22%, 40%, 75 triliun. Nah, saya ingin merangkum semuanya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Next. Ya. Tahun 2018 tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Novi bahwa semuanya itu sangat bergejolak. Ada perang dagang, ada pelemahan pertumbuhan di dunia, ada suku bunga Amerika Syarikat yang naik, dan juga suku bunga BI juga naik. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Nah, di Indonesia tadi juga dibilangkan bahwa IHSG itu minus 2,5% dan juga Jakarta Islamic Index minus 9,73%. Tetapi walaupun begitu, di Indonesia kita masih nomor 1 di ASEAN. Kita nomor 2 di Asia dan kita nomor 7 di dunia. Jadi hebat nggak Indonesia? Next. Nah, ini adalah total dana unit link, Prulink, ada sekitar 64 triliun, kebanyakannya 74% itu di porsi saham, 18% di campuran, 3% di pendapatan tetap, dan selainnya di pasar uang. Ini adalah snapshot untuk kelolaan untuk Prulink. Kita adalah nomor 1 di industri. Kita 26% dari total industri dan 5 dari 10 fund investment link itu adalah Prulink. Jadi hebat Prudential Indonesia. Next. Ini adalah fakta kerja dari dana investasi per Desember 2018. Ya, tidak usah dilihat rata-rata. Yang penting adalah next. Market turun, tetapi secara total 67% dari semua fund-fund adalah di kuartal 1 dan kuartal 2. Jadi Prudential itu rata-rata di atas performance dari industri. Oleh karena itu, Februari 2019 kita mendapatkan beberapa award dari majalah investor. Yang penting adalah Rupiah Managed Fund Plus, kita peringkat 1 untuk 10 tahun. Prulink US Dollar Fixed Income Fund, kita nomor 1 untuk peringkat 5 tahun, peringkat 1 untuk periode 10 tahun. Prulink US Dollar Greater China Fund, peringkat 1 untuk periode 5 tahun. Jadi semuanya kita mendapatkan penghargaan. Next. Nah, ini yang akan saya tekankan untuk ini ya, untuk tahun ini adalah per Maret 2019. Kalau Bapak dan Ibu lihat semuanya rata-rata sudah positif. Rupiah Equity Fund 3,92% dari Januari ke Maret. Coba lihat yang US dollar ya. Yang US dollar itu ada beberapa yang global investor, global low volatility juga GEM semuanya naik. US Dollar Indo Greater China Equity Fund 8,97% itu dalam dolar loh. Itu bukan rupiah. Coba mana ada yang bisa memberikan 8,97%? Deposito nggak bisa. Ya. Jadi rata-ratanya next. Dengan market yang naik ini,
100% positive return year to date dari Januari ke Maret. Ini adalah waktunya di mana tadi Bu Novi bilang bahwa ini adalah waktunya untuk top up. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada nasabah-nasabah yang bisa single premium, ini adalah waktunya untuk top up atau top up ke regular premium polis Bapak dan Ibu sekalian. Per April, karena kita melakukan sangat baik di antara Januari ke Maret, kita mendapatkan penghargaan juga dari majalah Infobank. Ini adalah jenis campuran IDR untuk peringkat 1 dan 2. Kita juga mendapatkan untuk Rupiah Equity Fund Unit Link jenis saham peringkat kedua. Next. Nah, untuk 2019 betulnya apa sih yang kita akan tekankan di Eastspring? Yang pertama-tama adalah untuk dunia rata-rata pertumbuhan itu akan terus menurun dari 3,8, 3,7 ke 3,5 di 2019. Tetapi di Indonesia kita melihat pertumbuhannya masih stabil sekitar 5,2, 5,1 untuk secara konsensus. Jadi Indonesia akan bertumbuh lebih cepat daripada dunia. Next. Nah, inilah salah satu yang kita bisa lihat bahwa untuk top 20 largest economy di dunia di tahun 2016 itu kita nomor 16. Untuk tahun 2030 kita diprediksi akan naik ke ranking 9 dan 2050 kita akan naik ke ranking 4 ya. Jadi ini adalah benar-benar kepercayaan untuk ekonomi Indonesia. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan added value di situ? Next. Tahun 2018 kita sudah meluncurkan Global Low Volatility dan juga Global Emerging Market. Jadi ini adalah di mana Bapak dan Ibu bisa menggunakan fakta tersebut bahwa Indonesia akan terus naik untuk melakukan di investment di fund tersebut. Jadi kita sudah ada yang Global Low Volatility yang untuk stability atau juga Global Emerging Market yang ingin investasinya lebih cepat. Next. Nah, ini sebetulnya salah satu yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak dan Ibu, especially kalau Bapak dan Ibu menjualnya kebanyakannya kan regular premium. Ya. Tahun 2017 saham itu naik 20%. Di tahun 2018 saham turun 2,5%. Next. Kalau Bapak dan Ibu lihat 5 tahun ke belakang dari 2013 ke tahun 2018 saham itu naik 10%. Tapi trennya memang naik, tapi pasti ada naiknya, pasti ada turunnya, naiknya turunnya. Itu tidak usah khawatir karena regular premium selalu kalau misalnya NAV-nya turun dengan premi yang sama kita mendapatkan unit yang lebih kan. Nah, jadi nanti kalau misalnya NAV-nya naik, total portfolio pasti akan lebih tinggi. Jadi tidak usah khawatir. Next, dalam 10 tahun 2008 ke 2018 saham itu naik 19%. Ya, jadi tidak usah khawatir karena pasti ada juga naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi trennya pasti naik. Nah, itulah yang kita ingin tekankan kepada Bapak dan Ibu. Tidak usah khawatir, kadang-kadang ada tahun yang bisa naik, tahun yang turun, tetapi secara tren untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan pasti naik. Next. Nah, ini adalah slide saya yang terakhir, beberapa oleh-oleh dan untuk ular. Yang pertama, seperti Ibu Novi katakan bahwa hasil investasi itu sifatnya sementara karena pencatatan akuntansi. Semua hasil investasi Prudential per Maret 2019 sudah positif kembali. Dana kelolaan unit link Prudential tetap terbesar dengan pilihan investasi yang beragam. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian sekian saja dari saya. Semoga Bapak dan Ibu bisa terus. Terima kasih.